warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ari kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo Pak Rizal, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Usia 23 tahun cewek. Usia 22 tahun. Kalau khawatir pasti, tetapi cerita sedikit ya, anak saya kebetulan alhamdulillah satu. Saya memang tidak terlalu menempel ke anak saya terus. Saya tidak ingin dia jadi anak manja, makanya dia harus bisa berusaha dan harus bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Ya kami sebagai orang tua ya pasti mendukung, ya pasti dengan doa. Biasanya mendengarkan dengan empati ya. Kemudian kita menunjukkan perasaan seorang ayah itu merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kemudian kita katakan bahwa hal-hal yang dialami oleh anak itu adalah hal yang biasa. Apapun ya, ayah siap mendampingi anaknya untuk menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan yang sedang dipikirkan oleh anaknya. Untuk saat ini pasti pergaulan. Ini pergaulan yang mungkin kalian tahu ya, semakin bebas, banyak sosial media yang mohon maaf mungkin tidak selalu benar, terus yang tanpa sensor itu kan pasti yang mempengaruhi kehidupan, keimanan, apalagi mungkin kalau tidak kita topang dengan agama syariat, agama Islam yang kuat ya pasti akan terpengaruh. Kekhawatirannya itu ya terutama itu pergaulan. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah itu, layati alaikum amun, layati alaikum zaman, illa wallazi ba'dahu sarun minhum. Jadi tidak datang kepada kamu sekalian suatu zaman kecuali zaman sesudahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Orang tua adalah cermin emosi pertama bagi anak-anaknya. Anak-anak itu peka sekali. Mereka membaca nada suara, bahasa tubuh, bahkan energi kita. Kadang sebelum kita sadar sedang lelah atau overwhelmed, mereka sudah merasakannya. Masalahnya, orang tua sering terjebak di dua batasan. Menyembunyikan emosi seolah itu tabu, atau justru oversharing hingga anak ikut menanggung beban. Keduanya sama-sama tidak sehat. Keterbukaan berlebihan bisa membebani mental anak. Dalam psikologi disebut parentification, yaitu ketika anak dipaksa jadi penopang emosi orang tuanya. Tentu itu akan memberikan dampak. Rasa cemas, rasa bersalah, sulit membangun batasan sehat saat dia dewasa. Batas sehatnya adalah jujur seperlunya sesuai usia anak. Anak kecil cukup tahu orang tuanya butuh istirahat. Tapi remaja bisa diberikan gambaran yang lebih ringan, namun hindari detail masalah dewasa. Overthinking orang tua bisa menular ke anak. Jika orang tua penuh dengan rasa cemas, anak ikut merasa tidak aman. Maka penting bagi orang tua mengenali stresnya sendiri, mencari cara sehat meredakan, dan tetap memberikan ruang anak menghadapi tantangannya sesuai usianya. Mengakui perasaan tanpa membebani anak adalah keterampilan parenting. Caranya cukup sederhana. Akui perasaan, tarik napas, beri jeda sebelum bereaksi, kenali pemicu, dan komunikasikan dengan singkat, jelas, dan menenangkan. Jika perlu, minta bantuan pasangan kita
atau support system lainnya. Keluarga yang sehat adalah tempat aman untuk tumbuh anak-anak dan kita. Bangun rutinitas sederhana, berkomunikasi jujur sesuai usia, ciptakan momen positif, dan ingat, anak bukan tempat curhat utama. Safe space bukan berarti tanpa masalah, tapi keluarga yang mampu mengelolanya dengan bijak. Parenting bukan soal kesempurnaan, tapi proses tumbuh bersama anak. It's okay to be not okay. Yang penting bagaimana kita mengelolanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tetap berharap seperti tadi pertanyaan yang pertama, anak kita bisa menyelesaikan masalah dengan kemampuannya sendiri. Tetapi kalau ada permasalahan yang mungkin belum bisa diselesaikan, ya kita tetap mencarikan jalan solusinya. Tapi bagi saya pribadi, selama ini pengalaman kami, ya anak kami bisa menyelesaikan permasalahan dengan kemampuannya sendiri. Dan itu belajar, dan itu mungkin harus dengan menangis, dengan harus mungkin ngelembur malam, ya nggak apa-apa. Itu adalah pelajaran kehidupan. Dan acara mungkin sekali-kali kita harus rekreasi keluar kota, harus atau kemana saja healing, itu saya pikir juga akan memperbaiki, menambah komunikasi, mohon maaf, kepada anak kita. Mungkin pertama ya, saya akan mencoba mengidentifikasi gitu, dari permasalahan yang ada, penyebabnya, apakah di sekolahan, di tempat pekerjaan, atau di mana gitu. Kemudian setelah itu saya akan menawarkan bantuan untuk mencarikan solusi. Solusinya seperti apa? Ya, kalau memang kemudian kita diskusi bersama. Yang pasti kami sebagai orang tua pasti sukses dunia dan sukses akhiratnya, terutama sukses dunia. Ya, kami menekankan kepada anak kami, dan sesuai dengan dalil, kalau urusan akhirat didahulukan, diutamakan, dikedepankan, urusan dunia pasti akan ikut. Sebagai seorang ayah, tentunya harapannya ya, semenjak saya tahu gagasan atau program dari Pena Ilmu ya, salah satunya itu 29 karakter luhur ya. Di situ ada trisukses. Trisukses yang pertama itu berakhlakul karimah, kemudian faqih alim dalam agamanya, kemudian mandiri. Saya rasa itu adalah gagasan program terlengkap gitu. Karena apabila anak itu sudah bisa mempraktekkan yang trisukses itu, dimanapun dia berada, saya yakin dia akan diterima. Itulah yang saya harapkan